Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arbani, nomor BP 20.01.0026. Langsung saja kita bahas materi kita pada kesempatan kali ini. Apa itu biaya produksi? Sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi untuk suatu barang dan jasa guna dijual kembali dan menghasilkan keuntungan, kegiatan tersebut tentu membutuhkan biaya. Inilah yang biasa disebut dengan biaya produksi dari sebuah perusahaan. Pada dasarnya, biaya produksi merupakan biaya yang dilakukan oleh proses produksi perusahaan. Biaya tersebut meliputi bahan baku, overhead pabrik, dan biaya tenaga kerja langsung. Ketiga unsur biaya tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, direct material atau bahan baku langsung. Bahan baku yang berbentuk fisik serta diidentifikasi dan diproses menjadi bagian barang jadi atau dapat dilihat asal-usulnya sebagai barang jadi dengan cara ekonomis dan sederhana. Yang kedua, ada yang namanya direct labor atau tenaga kerja langsung. Bahan baku yang menjadi produk jadi telah dikonversi oleh tenaga kerja yang melakukan kegiatan tersebut dan bisa digabungkan secara layak ke produk tertentu dalam proses produksi. Yang ketiga, ada yang namanya factory overhead atau bisa dikatakan overhead pabrik. Adanya umur biaya manufaktur yang tidak terlihat secara langsung pada pengeluaran tertentu. Pada pelaporan keuangan biasanya overhead pabrik memasukkan semua biaya manufaktur tanpa memasukkan unsur bahan baku langsung serta tenaga kerja langsung dalam proses produksi. Adanya unsur yang penting ini memang tak bisa lepas dari biaya produksi sebuah perusahaan. Banyak biaya overhead pabrik juga akan mempengaruhi biaya yang akan dicatat dalam laporan keuangan, seperti adanya bahan baku tak langsung, tenaga kerja tidak langsung, biaya pemeliharaan mesin, serta reparasi, amortisasi dari depresiasi, biaya air dan listrik pabrik, ada asuransi pabrik dan koperasi dan lain-lainnya. Di sana mencakup ada operasi-operasi tertentu. Hal tersebut di atas akan berpengaruh dalam menghitung produksi cost pada suatu bisnis. Biaya-biaya tersebut memang melibatkan biaya macam unsur dari kebutuhan dalam melaksanakan proses pembuatan suatu barang atau jasa. Selain itu, pengaruh dari adanya biaya ini akan terlihat pada saat pelaporan keuangan perusahaan. Kita lanjutkan dengan membahas jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, ada yang namanya fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap merupakan biaya yang terlibat pada saat aset perusahaan seperti properti, pajak, administrasi, listrik, dan komponen lainnya. Fixed cost memiliki nilai yang tetap. Periodenya tidak seperti jenis-jenis biaya produksi yang lainnya, yang nilainya cenderung berubah. Yang kedua, ada yang namanya variable cost. Variable cost
atau biaya variabel tergantung pada jumlah produksi dan berkaitan langsung dengan pasar. Apabila tren pasar mengalami peningkatan, maka biaya variabel juga akan meningkat, begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada yang namanya total cost. Total cost di sini biasa disebut biaya total, merupakan total seluruh biaya variabel dan biaya tetap. Ada juga yang namanya average cost. Average cost di sini adalah biaya rata-rata tiap periode, dihitung dari total cost dan dibagi total produk yang diproduksi. Average cost dapat digunakan untuk menentukan harga jual produk. Selanjutnya ada yang namanya marginal cost. Marginal cost di sini adalah biaya marginal, merupakan biaya tambahan ketika Anda melakukan perluasan usaha dan proses produksi yang mengeluarkan biaya. Baik, melanjutkan pembahasan kembali. Contoh biaya produksi. Biaya produksi diperhitungkan selama proses pengolahan produk. Dalam suatu bisnis pada perusahaan manufaktur. Salah satu yang akan dibahas kali ini pada perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan, di mana hasil outputnya adalah mie. Dalam hal ini perusahaan makanan sehat memproduksi mie kuning yang siap masak dengan output barang jadi sebesar 4.000 pak selama 1 bulan. Berikut ini adalah rincian biaya produk mie tersebut selama 1 bulan. Biaya pembelian bahan baku sebesar 11 juta rupiah. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.500.000 rupiah. Biaya upah satpam pabrik sebesar 2 juta rupiah. Dengan catatan hanya selama proses produksi. Biaya sewa pabrik sebesar 1.500.000 rupiah. Jadi total biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 4.000 pak mie kuning adalah 18 juta rupiah. Dari total pengeluaran tersebut, dengan cara membagi total biayanya ke total jumlah produk, perhitungannya adalah 18 juta dibagi 4.000, maka hasilnya adalah 4.500. Selanjutnya perusahaan bisa menetapkan harga jual dengan cara memperhitungkan produksi per unit ditambah dengan persen keuntungan pada produk mie kuning ini. Persentase keuntungan digunakan adalah 40%. Jadi perhitungan harga jual per unitnya adalah 4.500.000 didapat dari 40% kali 4.500.000 sama dengan 6.300 atau 6.300. Perusahaan akan bisa menentukan harga jual dengan lebih tepat dengan mengetahui total biaya produksi. Di samping itu, informasi biaya ini juga berguna bagi perusahaan untuk meminimalisir potensi risiko selama proses produksi berlangsung. Cara menghitung biaya produksi. Perhitungan produksi cost nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui nilai dari harga pokok produksi. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam memperhitungkan biaya produksi ini. Sebagai ilustrasi saja, perhitungan produksi disajikan data pengeluaran PT Firba Enterprise selama 1 bulan.
PT Pirba Enterprise merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi hijab dengan total output sebesar 5.000 per unit atau 5.000 unit. Selama 1 bulan, produk hijab dari PT Pirba Enterprise ini dipasarkan melalui komersi. Berikut adalah data laporan pengeluaran PT Pirba Enterprise selama 1 bulan. Persediaan bahan baku sebesar 30 juta rupiah, bahan baku setengah jadi sebesar 40 juta rupiah, barang jadi siap dijual sebesar 80 juta rupiah, pembelian persediaan bahan baku sebesar 50 juta rupiah, biaya pengiriman sebesar 5 juta rupiah, biaya pemeliharaan mesin sebesar 5 juta rupiah, gaji tenaga kerja langsung sebesar 30 juta rupiah, sisa penggunaan bahan baku serta sisa bahan setengah jadi sebesar 30 juta rupiah, sisa bahan setengah jadi sebesar 5 juta rupiah, hijab yang siap dijual sebesar 30 juta rupiah. Jadi setelah diketahui data pengeluarannya, selanjutnya bisa kita lakukan perhitungan biaya produksi. Jadi tahap pertama yang kita lakukan adalah bahan baku yang digunakan sama dengan saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku kurang saldo akhir bahan. Atau 30 juta ditambah 50 juta tambah 5 juta kurang 30 juta sama dengan hasilnya 55 juta rupiah. Dan selanjutnya tahap kedua, biaya produksi sama dengan bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik atau 55 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah sama dengan 90 juta rupiah. Biaya produksi per unit sama dengan biaya produksi total per unit sama dengan 90 juta rupiah dibagi 5.000 sama dengan hasil 8.000 atau 18 juta rupiah. Selanjutnya tahap ketiga, harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan dikurang saldo akhir. Di harga pokok produksinya sama dengan total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan dikurang saldo akhir. Jadi 90 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah dikurang 5 juta sama dengan 125 juta rupiah. Selanjutnya tahap terakhir atau tahap keempat. Jadi harga pokok penjualan sama dengan harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurang persediaan akhir. Jadi sama dengan 90 juta rupiah ditambah 80 juta rupiah dikurang 50 juta rupiah sama dengan 140 juta rupiah.